Maka itu saya putuskan saya akan dedikasikan hidup saya lebih untuk bangun usaha saya akan fokus ke bisnis saya saja, saya nggak akan ngurusin yang lain lagi, saya akan berhenti review, saya akan fokus di bisnis saya, bukan untuk saya. Kalaupun suatu hari nanti saya akan jadi lebih besar, jadi lebih tinggi lagi dari hari ini, saya lakukan ini untuk karyawan-karyawan saya. Review udah di stop sama dokter? Ya sudah lama saya stop, sudah sejak BPOM, sebelum BPOM kemarin juga aku sudah stop. Karena dapat ini kali dok, DM yang Enggak juga sih. Kalau review itu kupikir nggak ada masalah ya tentang review ya. Review itu nggak ada masalah sih. Cuma kan yang jadi permasalahan ini kan review ini disalahgunakan. Selama ini kan aku nge-review kan baik-baik saja. Teman-teman nge-review, emang Tasya Farahsya nggak nge-review? Tasya Farahsya nge-review. Aku nge-review dah, aku nge-review. Teman-teman yang lain nge-review nggak? Nge-review, semuanya nge-review. Tapi kan ada satu fase dalam suatu kegiatan kenegaraan atau suatu fase dalam ada review ini disalahgunakan. Nah, ketika itu terjadi, aku ngerasa kayak aku punya andil dalam kesalahan tersebut karena aku salah satu yang memulai. Meskipun aku memulai dengan itikat yang baik, memulai dengan itikat yang benar, tapi ternyata caraku itu ditiru lalu disalahgunakan. Itu sih sebenarnya. Makanya aku minta maaf kemarin dengan BPOM dan aku bilang aku mundur dalam review. Itu keputusan berhenti reviewnya karena setelah pertemuan sama BPOM. Sebelum itu juga aku sudah sebelum itu sekitar 1 bulan sebelum BPOM juga aku sudah memutuskan untuk berhenti review. bukan dapat tekanan dok. Enggak, aku enggak mendapat tekanan. Cuma aku ngerasa kayak ternyata ngerti nggak sih kalian kalau misalnya kalian suatu hari nanti bikin suatu ide dan ide kalian tuh sudah bagus, bisa edukasi masyarakat, bisa bermanfaat untuk masyarakat, tapi ternyata ide itu tuh bisa dikembangkan lagi dan bisa menjadi bahaya ya, bisa menjadi bahaya. Itu sih yang buat aku salah satu penyesalan. Sayang. Triggernya waktu itu berhenti review ini karena tadi yang penyesalan. Karena gini loh mas, kita review skincare abal-abal ya. Terus ternyata yang jualan skincare abal-abal nge-review juga. Mas, saya tuh nge-review skincare abal-abal, ngasih edukasi untuk ini loh skincare abal-abal kayak gini loh. Tapi ada satu fase, ini fasenya luar biasa banget. Ketika fase itu berbalik, ketika akunya diserang penggiringan opini dan suatu simbol itu hancur, maka ada simbol baru nih. Simbol baru ini membuat, saya sebut aja ya, ada beberapa selebgram yang jualan skincare abal-abal, bukan dokter, nge-review, padahal dia dulu jualan, dia nge-review, kagak beres, terus dipuji-puji orang pula, dipuji-puji orang baik, dipuji-puji orang, nah saya bilang ini dunia sudah kebalik nih, sepertinya saya nggak ikut-ikutan lagi deh, saya bilang, ya mereka kan meniru cara saya ya kan, artinya oh Dr. Richard nge-review, dipuji orang nih, kalau kayak gitu, kami dulu jualan skincare abal-abal, terus kami review aja, menurutku ini sudah nggak beres, jadi aku bilang aku nggak mau ikut-ikut lagi deh. Berarti lagi godok aturan influencer buat review produk tuh. Nah ini masih penggodokan ya. Nah itu sepakat sama hal itu berarti. Review produk itu boleh, tapi kalau bacakan hasil lab itu another level. Ya, review suatu produk itu ya kenapa nggak boleh? Boleh saja. Tapi membacakan hasil lab itu another level. Kenapa? Karena belum tentu labnya kredibel, belum tentu labnya terverifikasi dengan baik, itu aja sih. Makanya alasan waktu itu dokter melaporkan itu juga karena itu juga ya dok ya. Laporin apa dia? Yang dokter Gak tahu aku ngelaporin. Yang jaksel dok, dokter. Oh saya? Iya. Saya ngelaporin. Tertib. Ya sebenarnya saya nggak mau laporin ya. Tapi manajemen minta untuk melaporkan. Gitu aja sih. Lagian dia kan juga bilang tuntut ya udah. Berarti menjawab tantangan dokter sendiri untuk menuntut itu. Sebenarnya aku nggak mau ribut-ribut lagi sih, entahlah ya, entah ini karena kepercayaanku atau karena imanku atau karena umurku yang sudah mulai ini ya, masuk lebih dewasa ya, tapi aku malas ribut sih dengan orang. Kalau nggak mau ribut, aku sebenarnya pengen damai. Dari kemarin kan sebenarnya sebelum podcast Densu itu kan aku pengen ketemu sebenarnya. Kalau bisa damai-damai aja sih. Apa masalahnya? Kalau misalnya ada yang kurang, saya perbaikin. Kalau misalnya yang sudah bagus pun masih ada yang kurang, ya udah kita perbaikin. Tapi kan ternyata jadi gaduh kan, ya udah kalau sudah seperti ini ya biar hukum aja. Dok terkait kicauan dokter Oki yang menyebut nama dokter
Komen belum deh. lama. Aku no comment. Kenapa Dok, dok?